Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai ilmu hadis, yaitu pada pembahasan sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis. Pada slide pertama ada larangan menulis selain Al-Quran. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, perhatian para sahabat lebih terkonsentrasikan pada Al-Quran. Di antara para sahabat yang pandai menulis ditugasi beliau, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menulis Al-Quran. Penulisan Al-Quran pada waktu itu masih sangat sederhana, yakni ditulis di atas pelepah kurma, kulit binatang, dan batu-batuan. Sedangkan hadis pada saat itu secara umum tidak tercatat. Namun hadis diterima dengan mengandalkan hafalan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan hanya sebagian hadis yang ditulis oleh para sahabat Nabi. Hal ini disebabkan Nabi pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis. Perintah menulis hadis. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bahwasanya Rasulullah tidak hanya melarang untuk menulis hadis, namun ada di suatu kesempatan Rasulullah memerintahkan untuk menulis hadis. Hadis ini berbunyi dari Rafi bin Khudaij berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya kami mendengarkan darimu segala sesuatu, kemudian kami menuliskannya. Kemudian Nabi bersabda, tulislah dan tidak ada masalah." Hadis riwayat At-Tabarani. Bukti adanya aktivitas penulisan hadis oleh sahabat. Sejumlah sahabat Nabi telah menulis hadis Nabi. Misalnya Abdullah bin Amr bin Aus dengan catatan yang diberikan nama As-Sadiqah. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, ada Ali bin Abi Thalib, ada Samurah bin Jundab, ada Jabir bin Abdullah, dan ada Abdullah bin Abi Auf. Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa seluruh hadis telah terhimpun dalam catatan para sahabat ini. Catatan hadis tersebut di samping sebagai dokumen bahwa pada masa Nabi telah terjadi aktivitas penulisan hadis, juga dapat digunakan sebagai sarana periwayatan hadis secara tertulis. Meskipun jarang, periwayatan hadis secara tertulis pada masa ini juga pernah dilakukan, ya, oleh sahabat-sahabat yang sudah kita bacakan namanya tadi. Penulisan hadis bersifat pribadi. Ini disampaikan oleh Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar. Beliau mengatakan penulisan hadis bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi pada masa itu. Hadis-hadis yang ada pada para sahabat yang kemudian diterima oleh para tabi'in memungkinkan ditemukan adanya redaksi yang berbeda satu sama lain. Sebab ada yang meriwayatkannya sesuai atau sama benar dengan lafaz yang diterimanya dari Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disebut dengan periwayatan bil lafzi, dan ada yang hanya sesuai makna atau maksudnya saja yang disebut dengan periwayatan bil makna, sedang redaksinya tidak sama. Jadi ada hadis yang redaksinya tidak sama, namun maknanya, substansinya, esensinya sama dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya pembahasan kita masuk kepada metode penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW. Jadi bagaimana para sahabat mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW? Tercatat sedikitnya ada 5 cara bagaimana para sahabat mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama ada melalui majelis ilmu atau pengajian. Di sini para sahabat selalu berusaha mengikuti berbagai majelis yang di situ disampaikan berbagai pesan-pesan keagamaan, walaupun mereka mengikuti secara bergiliran. Jika ada sahabat yang tidak bisa hadir, maka disampaikan oleh sahabat-sahabat yang hadir. Contohnya Umar bin Khattab misalnya membagi tugas dengan tetangganya untuk mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apabila tetangganya pada suatu saat menemui Nabi, Umar radhiyallahu anhu pada keesokan harinya demikian dan seterusnya. Jadi saling berganti. Pihak yang bertugas menemui Nabi dan memperoleh berita dari Nabi, mereka kemudian segera menyampaikan berita tersebut kepada yang tidak bertugas, yang tidak hadir langsung mendengarkan hadis dari Nabi. Pada saat demikian terjadi periwayatan hadis oleh sahabat dari sahabat yang lain. Hadis tidak semata-mata diriwayatkan dari Nabi, tetapi sebagian diriwayatkan oleh sahabat dari sahabat yang lain yang mendengarkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua, cara sahabat menerima hadis dari Nabi yaitu misalnya pada peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri. Dalam hal ini, Rasul menyampaikan hadis berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya sendiri. Secara kebetulan, sahabat yang menyertai Rasulullah SAW bisa menyampaikan kepada yang lain. Kemudian ada sahabat bertanya. Di antara para sahabat ada mengalami berbagai persoalan. Kemudian mereka menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana hukumnya terhadap persoalan yang dia alaminya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW segera memberikan fatwa atau menjelaskan hukum tentang peristiwa tersebut. Perlu diketahui, kasus yang dialami sahabat, apakah kasus yang terjadi pada diri sahabat itu sendiri maupun terjadi pada sahabat yang lain, singkatnya, jika di antara para sahabat mengalami suatu masalah, para sahabat tidak merasa malu untuk datang secara langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW. Jadi, jika ada sahabat yang malu bertanya langsung kepada Rasulullah, maka sahabat tersebut mengutus sahabat lainnya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Metode penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW yang lainnya yaitu ada juga pada sahabat menyaksikan langsung. Kadang-kadang ada juga sahabat yang melihat secara langsung Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan. Hal ini berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji, serta ibadah-ibadah lainnya. Para sahabat yang menyaksikan hal tersebut segera menyampaikan untuk sahabat yang lain atau generasi sesudahnya. Contoh ada hadis dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas qol ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajidan qad khawwa hatta yura bayadu ibtayhi. Di sini sahabat Ibnu Abbas melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Qad khawwa, khawwa itu meregangkan antara kedua tangannya,
meregangkan antara kedua tangannya hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya ketiak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini adalah penjelasan bahwa ketika sujud maka tangan itu direnggangkan, ya, tangan itu direnggangkan, bukan dirapatkan. Seukurannya apa? Hatta yura bayadu ibtaihi, seukuran sahabat Ibnu Abbas dapat melihat putihnya ketiak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, metode yang kelima, bagaimana para sahabat mendapatkan hadis dari Rasulullah, yaitu dengan ceramah atau pidato di tempat umum. Di sini ada hadis an Sulaiman bin Amr bin Ahwas an ummihi qalat ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman nahri 'inda jamratil 'aqabah. Jadi dari ibu Sulaiman bin Amr bin Ahwas, bahwasanya ibu dari Sulaiman bin Amr bin Ahwas melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari penyembelihan, yaitu tepatnya pada Jumrah Aqabah. Rasulullah raqibun ala baghlah, menaiki kendaraan peranakan antara kuda dan keledai. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, idza ramaitumul jamrah, wahai manusia, idza ra'aitumul jamrah, apabila kalian melempar jumrah, farmu, maka lemparlah bimisli hasal khadz. Hasa di sini, hasal khadzi di sini digambarkan sebagai batu yang kecil, ya, batu yang kecil. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, khususnya pada kejadian waktu itu, yaitu kepada para sahabat, yaitu ketika melempar jumroh maka memilih batu-batu yang kecil, bukan batu-batu yang besar. Seukuran apa batunya? Seukuran batu ketika kita menggunakan ketapel. Nah, batu-batu yang kecil seperti itu, bukan batu-batu yang besar seperti batu yang ukurannya sekepal tangan. Nah, disinilah ceramah atau pidato di tempat umum, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat, jika melempar jumroh dengan batu yang kecil. Nah, kemudian yang tadi sebelumnya sudah kita bahas, sahabat menyaksikan sendiri sebagaimana sahabat Ibnu Abbas menyaksikan tata cara sujud yang benar, yaitu dengan merenggangkan kedua tangannya, bukan merapatkan kedua tangan, untuk khususnya untuk laki-laki. Kemudian sahabat yang tergolong banyak menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dapat memungkiri bahwa perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan para sahabat itu ada. Sahabat satu dengan yang lain tidak sama dalam hal perolehan dan penguasaan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang memiliki banyak hadis, sedangkan yang lain hanya sedikit saja meriwayatkan hadis atau menghafal hadis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya perbedaan frekuensi kebersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sahabat yang selalu bersama Rasulullah sehingga mengetahui apa saja yang dilakukan Rasulullah, mengetahui banyak dari perkataan-perkataan Rasulullah. Ada juga perbedaan tingkat kemampuan tulis-menulis dan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing sahabat. Kemudian ada juga perbedaan waktu masuk Islam. Ada yang masuk Islam lebih awal dan ada pula yang masuk Islamnya belakangan. Nah, adapun para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis
Ada beberapa di sini kita tuliskan. Yang pertama adalah mereka yang pertama kali masuk Islam atau yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun ini banyak meriwayatkan hadis seperti Khulafaur Rasyidun, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada juga mereka yang senantiasa berada di samping Rasulullah SAW, bersungguh-sungguh menghafal hadis seperti Abu Hurairah. Kita ketahui bahwasanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Mengapa demikian? Karena Abu Hurairah sangat bersungguh-sungguh untuk menghafalkan hadis Rasulullah SAW, atau mereka mencatatnya seperti Abdullah bin Amr bin As. Kemudian yang ketiga, ada juga mereka yang memiliki usia panjang, juga banyak meriwayatkan hadis seperti Anas bin Malik radhiyallahu an dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kemudian yang keempat, ada juga mereka yang secara pribadi erat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW seperti Aisyah dan Ummu Salamah, zaujun Nabi, Ummul Mukminin, tinggal bersama Nabi. Sudah tentu sangat banyak melihat bagaimana tata cara Nabi melakukan ibadah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Sudah tentu Ummul Mukminin, zaujun Nabi, azwajun Nabi, Ummul Mukminin banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk topik selanjutnya pembahasan kita akan masuk kepada hadis pada masa sahabat, hadis pada masa tabi'in, dan awal masa kodifikasi hadis di abad 2 Hijriah. Semua materi ini diambil dan ditambahkan, dimodifikasi dari buku siswa hadis dan ilmu hadis kelas 10 Madrasah Aliyah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.